Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang proses kerja pembuatan prototipe barang dan jasa. Tujuan analisis lembar kerja pembuatan prototipe produk adalah bila telah diputuskan produk mana yang akan dikembangkan atau dihasilkan, selanjutnya kita membuat desain produk pendahuluan. Ini desain dari produk-produk yang terpilih untuk dikembangkan atau diproduksi. Desain produk pendahuluan yang dikembangkan dalam bentuk prototipe diperlukan agar perusahaan mengetahui tanggapan konsumen atas produk itu sebelum produk tersebut diproduksi secara massal. Selain itu, pembuatan prototipe memungkinkan perusahaan menguji kualitas bahan dan produk. Untuk itu, ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menguji desain produk pendahuluan, yaitu pertama, frekuensi kerusakan komponen, reliabilitas. Kemudian, kemampuan untuk pemeliharaan dan perbaikan, maintainability, serta umur produk. Tujuan prototipe yaitu pertama, evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Kemudian, stakeholder, dalam hal ini user, dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe. Ketiga, anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Keempat, para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Kelima, memunculkan ide-ide secara visual dan pengembangannya. Keenam, dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Ketujuh, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. 8. Estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan dan keuntungan biaya. Yang terakhir, investigasi, eksplorasi, dan perbandingan solusi perancangan yang berbeda. Tahapan pembuatan prototipe ini contohnya ya, yaitu identifikasi kebutuhan, membuat, menguji, memperbaiki, serta mengembangkan produksi. Pengembangan dan pemakaian bertemu pemakai menjelaskan kebutuhan sistem. Pengembangan mulai membuat prototipe. Kemudian pemakai menguji prototipe dan memberikan kritikan atau saran. Pengembangan melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. Yang terakhir, pengembangan merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Keunggulan menggunakan prototipe yaitu adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem, lebih menghemat waktu dan pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya, mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan, dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif, meningkatkan kualitas, kecepatan spesifikasi dan perancangan sistem, dapat dipadukan dengan metode terstruktur dan gestalt. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai level detail termasuk konsep, kebutuhan, spesifikasi, dan perancangan. Kelemahan menggunakan prototipe sebagai contoh ya ini pada perangkat lunak ya. Kelemahannya itu pelanggan kadang tidak dapat melihat atau menyadari bahwa perangkat yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga penggunaan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Metode prototipe itu ada 2, yaitu metode non-komputer dan metode computer based. Yang metode non-komputer ini biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Jenisnya ada 1, skema atau mock-ups, interface antarmuka dideskripsikan menggunakan kertas, baik untuk mengungkapkan pendapat, difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi,
tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rinciannya. Yang terakhir, murah dan cepat dengan umpan balik akan sangat menolong. Kemudian yang kedua, storyboarding. Storyboard adalah lembar kertas yang berisi contoh tampilan antarmuka pengguna dengan setiap antarmuka layar diperlihatkan pada lembar kerja yang berbeda. Suatu storyboard akan terdiri dari tampilan layar yang menggunakan fitur sistem seperti menu, kotak dialog, dan window. Pensil dan simulasi catatan atau walkthrough dari kemampuan dan tampilan sistem. Menggunakan urutan diagram atau gambar menunjukkan kunci snapshot. Setiap halaman terdapat keterangan sehingga pengguna dapat menjelajahi ke seluruh aplikasi. Yang terakhir, cepat dan murah. Kapan storyboard ini digunakan? Biasanya dapat diperlihatkan pada teman satu tim atau pengguna potensial sehingga orang lain dapat melihat visualisasi dan komposisi antarmuka yang diharapkan serta memberikan kritik. Storyboard dapat digunakan pada awal siklus perancangan yang dapat mendukung eksplorasi kemungkinan perancangan dan verifikasi awal dari kebutuhan pengguna. Contoh dari storyboard ini ada contohnya. Ya, kemudian skenario. Ya, hipotesis merupakan hipotesis atau imajinasi pengguna. Biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi, menyediakan konteks operasi, terkadang dalam format naratif, tetapi dapat berupa sketsa atau bahkan video, menggunakan level fungsionalitas dan jumlah fitur, sangat mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, berukuran kecil, dan dapat diubah dan dites berulang-ulang, dapat dikembangkan menggunakan satu atau beberapa skenario tugas, utilitas skenario, menjanjikan dan menarik, mengizinkan perancang untuk melihat masalah dari pandangan orang lain, memudahkan umpan balik dan pendapat. Yang terakhir, dapat sangat kreatif dan modern. Yang keempat, tutorial dan manual. Mungkin menuliskannya lebih berguna daripada disimpan dalam kepala. Memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas, menulis atau meletakkan di atas kertas lebih berharga. Yang kelima, terminologi prototype. Ada prototipe horizontal, merupakan seluruh antarmuka pengguna namun tanpa fungsi pokok, berupa simulasi dan belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Misalnya, pengguna dapat mengeksekusi sebuah navigasi dan perintah pencarian atau tanpa memanggil informasi secara nyata. 3. Mengurangi level fungsionalitas tetapi semua fitur ada. Yang kedua adalah prototipe vertikal. Biasanya lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan tetapi dilaksanakan dengan ringan yang sangat baik. Misalkan dalam sistem informasi penerbangan, penggunaan dapat mengakses suatu basis data dengan data real dari penyedia informasi tetapi tidak untuk keseluruhan data. Mempunyai performance lebih rendah daripada sistem akhir tidak dalam jaringan. Yang ketiga adalah early prototype atau prototipe cepat. Yang keempat, late prototype atau prototipe lambat. Yang terakhir, low fidelity prototyping, prototipe dengan tingkat ketepatan yang rendah. Fidelity mengacu pada tingkat kerincian dengan produk akhir. Low fidelity mempunyai karakteristik antara lain gambar cepat dari sistem akhir, mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas, lebih menggunakan konsep perancangan alternatif dan layout layar dibanding model interaksi pengguna dengan sistem. Mendemonstrasikan secara umum fit and lock dari antarmuka pengguna, tidak untuk memperlihatkan secara rinci bagaimana operasi sistem aplikasi, digunakan pada awal siklus perancangan,
memperlihatkan konsep pendekatan secara umum tanpa harus membuang banyak tenaga, biaya, dan waktu. Yang kedua itu metode komputer atau BASE. Metode ini biasa dikerjakan kemudian sifat metode komputer BASE yaitu menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Pada umumnya hanya baru beberapa aspek dan fitur. Yang ketiga dapat berpusat pada lebih banyak detail. Para pemakai lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Prototipe cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu untuk mengurangi iterasi siklus pengembangan. Prototipe interaktif dikembangkan agar dapat dengan cepat diganti atau diubah sejalan dengan umpan balik perancangan. Umpan balik ini dapat diperoleh dari kolega atau dari pengalaman pengguna selama bekerja dengan prototipe untuk menjelaskan tugasnya. Ini contoh dari low fidelity prototype. Sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.